Halo anak-anak Miss, bertemu lagi dengan Miss Devi. Kali ini kita akan belajar mengenai suhu dan perubahannya. Indra peraba kita dapat merasakan panas dan dingin. Namun, apakah indra merupakan pengukur panas atau dingin yang handal? Lalu, apa yang dimaksud dengan suhu? Ya, suhu sebuah benda merupakan tingkat atau derajat panas suatu benda. Coba perhatikan peristiwa berikut. Dari hasil yang kamu amati menunjukkan bahwa indera peraba memang dapat merasakan tingkat panas benda. Akan tetapi, indera peraba bukan pengukur tingkat panas yang handal. Suhu benda yang diukur dengan indera peraba menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut termometer. Nah, kita akan belajar mengenai jenis-jenis termometer. Yang pertama, termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai atau ukurannya bertambah besar jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Selain itu, raksa membeku pada suhu rendah min 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu yang tinggi lebih dari 350 derajat Celcius sehingga dapat mengukur suhu pada rentang yang sangat lebar. Namun, raksa sangat beracun. Alkohol untuk pengisi termometer biasanya diberi pewarna biru atau merah. Rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Contohnya adalah termometer laboratorium dan suhu badan. Yang kedua, termometer bimetal. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan logam yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Yang ketiga, termometer kristal cair. Pada termometer ini terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai skala suhu. Disimak ya. Berapa suhu tubuh manusia sehat? Ya, kamu akan menjawab 37 derajat Celcius. Huruf C kependekan dari Celsius, salah satu contoh satuan suhu atau skala suhu. Saat ini dikenal beberapa skala suhu, misalnya Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Tidakkah kamu penasaran bagaimana skala suhu tersebut? Silakan perhatikan gambar berikut. Berdasarkan titik tetap bawah dan titik tetap atas dari Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, maka diperolehlah perbandingan Celsius dibanding Reaumur dibanding Fahrenheit dibanding Kelvin sama dengan 100 banding 80 banding 180 dibanding 100, atau disederhanakan 5 dibanding 4 dibanding 9 dibanding 5. Maka diperolehlah rumus berikut untuk mengkonversikan suhu. Kita masuk ke contoh soal ya. Suhu suatu benda 80 derajat Celcius. Tentukan suhu tersebut ke dalam skala Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, Celsius 80 derajat Celcius itu perbandingannya adalah 5, sedangkan Fahrenheit itu 9. Jadi yang ditanya itu Fahrenheit, berarti 9 per 5
dikali 80 sama dengan ditambah 32 sama dengan Fahrenheit. Nah, 32 kita pindah ruas jadi 9/5 dikali 80 sama dengan Fahrenheit dikurang 32. Nah, kemudian 80-nya lagi kita pindah ruas, berarti 5/9 sama dengan 80 dibagi F Fahrenheit dikurang 32. Nah, biar lebih gampang kita buat ke dalam bentuk pecahan ya. Jadi 80 per F dikurang 32 sama dengan 5/9. Terus kita sekali silang dan diperoleh hasil berikut. Begitu juga dengan mengubah Reaumur dan Kelvin. Reaumur perbandingannya 4. Nah, berarti 4/5 ya nak ya, 4/5. Nah, kemudian kalau Kelvin perbandingannya sama-sama 5, tapi ingat titik bawah Kelvin itu 273, jadi dijumlahkan 273. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perubahan akibat suhu. Yang pertama, pemuaian zat padat. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit untuk diamati secara langsung, tetapi seringkali kamu dapat melihat pengaruhnya. Misalnya saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas ini karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas itu. Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda. Jika benda padat dipanaskan, suhunya naik. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga akan memuai ke segala arah. Berikut adalah rumus untuk menghitung koefisien muai panjang. Yang kedua, kita akan belajar mengenai pemuaian zat cair dan gas. Sebagaimana zat padat, zat cair juga memuai jika dipanaskan. Bahkan pemuaian zat cair relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Gas juga memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika memompa ban sepeda, jangan terlalu keras. Seharusnya harus sesuai dengan ukuran. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kabel listrik bertegangan tinggi dipasangnya agak kendur? Coba perhatikan kabel listrik yang ada di sekitar rumahmu. Ayo cari tahu dan sampaikan pendapatmu pada gurumu.